produksi juga harganya udah ngasal banget jadinya. Kita budgetnya budget pandemi nih cuma segini gitu, dan mau nggak mau pada mau aja ngerjainnya gitu karena gimana lagi gitu. Jadi itu harus sampai sekarang sih. Jadi kayak mereka udah biasa dengan harga segini bisa. Ya udah jadi terus gitu harganya. Hello workers, kita kenalan yuk sama produser, sekaligus editor, sekaligus pemilik kuliner. Wow, banyak banget ya kerjaannya, tapi keren loh. By the way, wanita cantik ini namanya Libby. Doi lulusan ilmu komunikasi di Universitas Indonesia. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang Libby, makanya lanjut terus ikutin cerita Libby tentang aktivitasnya di masa pandemi, pastinya bersama Mas dan Bro. Halo workers, ketemu lagi di PJJ. Bareng gua, Mas. bareng gue, Bro dulu. Oh, Mas dulu. Oh iya, oke. Mas, Bro. Oke. Ya, kita di PJJ di episode Episode kelima ya hari Kelima, ini ya. Kelima betul. ya. Hari ini kita akan ngobrol sama teman kita nih, kenalan kita. Dia adalah seorang produser iklan. Ya. Nah, kita mau kasih lihat juga nih ya. Apakah di dunia advertising atau periklanan ini terdampak nggak sih? Di masa pandemi ini kita pengen tahu nih seperti apa sih pandemi ini berefek terhadap pekerjaannya dia. Oke, teman-teman workers, mungkin sebelum kita masuk ke obrolan kita, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe konten-konten dari Workerspedia. Karena Workerspedia channelnya pencari kerja. Ih, gila, keren banget gak sih? Keren lah. Gue besok pengen ganti ya Workerspedia. Kakak gitu. Ya. Ngomong-ngomong, ambil bantal dulu, bantal di belakang. TV-nya matiin dulu dong. Jangan. Ada logo kita. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung sapa dengan Libby. Oke. Halo, Mbak Libby. Halo, Libby. Ya ampun, Libby. Gimana kabarnya? Tambah bening aja, tambah hari, Lib. Apa? Tambah bening aja, tambah hari. Aja. Ini workers, ini Mbak yang satu ini cakep tapi nggak bisa dipuji dia. Kalau dipuji mukanya jadi merah. Udah, jangan ngelantur. Iya. Oke, Lip, mungkin boleh sedikit cerita ya apa yang lu lakukan sehari-hari. Tapi sebelumnya gue juga mau tanya nih, lu bergerak di bidang apa sih, Lip? Ya. Saat ini yang lu kerjain? Oke, sebenarnya gue dari dulu emang di bidang produksi sih ya, produksi buat acara TV, iklan, film juga pernah sih. Cuman intinya emang di bidang produksi audiovisual. Sampai sekarang sih masih, cuman kalau dulu gue emang kerja in-house ya di PH gitu. Kalau sekarang di TV juga pernah sih. Sekarang freelance sih. Oke. Tuh, di saat yang salah banget freelance ya, pandemi. tapi sebelumnya memang lu pernah kerja di ini ya, kerja di sebuah perusahaan ya? Iya, gue pertama kerja emang di PH sih, PH buat iklan, buat TVC. Terus abis itu buat PH buat acara TV dulu, acara-acara remaja gitu deh. Acara-acara remaja ya, cocok banget ya sama lu ya? Reality show gitu. sama kita. Apa? Masih remaja kan? Masih remaja. Iya. Matan lo sama gue. Biar tetap awet muda, Lip. Lip, secara job desk lah ya, gue pengen tahu lu sebagai produser itu apa sih yang lu kerjain sebagai produser iklan? Basically sih mengatur seluruh jalannya produksi ya, dari mulai ngumpulin kru, terus ya urusan sama klien dan agensi kreatif juga kan pasti lewat produser juga. Terus ya basically semua sih emang ngatur flow produksi semuanya sampai akhirnya deliver. Oke. Nah, gue mau nanya nih. Sekarang kan dunia kan udah beralih semuanya ke digital nih, ya kan?
digital. Yang sebelumnya mungkin advertising lebih ke konvensional. Nah, itu ada perbedaannya nggak sih dari dunia advertising yang dulu konvensional sekarang ke digital? Si Mas nih kalau nanya berat, mantap. Lanjut. Beda sih, jadi justru dulu emang pas awal-awal gue kerja kan emang gue di iklan yang masih masih banyak yang analog malah waktu itu. Dan emang di TV doang kan, medianya untuk audiovisual. Sekarang tuh malah tahun terakhir ya udah mulai malah lebih banyak di YouTube sebenarnya yang iklan produksinya udah bagus gitu. Di TV malah udah agak jarang. Sama teknologinya juga sih, maksudnya dulu mungkin Acit juga tahu ya kita kuliahnya gimana dulu ya. Gue kuliah di broadcast UI gitu. Jadi perkembangannya cepet banget kan, kayak alat segala macem, jadi emang mesti keep up terus gitu. Sampai sekarang aja syuting udah cuman pakai kamera mirrorless aja tuh udah canggih gitu. Jadi emang banyak sih perubahannya kalau menurut gue. Sekarang udah serba digital gitu, bahkan orang sekarang udah ngiklanin mau pakai TikTok aja juga udah bisa gitu. Semua udah bisa produksi. Jadi emang challenge juga sih buat ya PH lah atau yang kalau yang lebih bahas kan tadi kan dari sisi produksi ya, mungkin dari sisi kreatif mungkin apa yang beda dari yang dulu sama yang sekarang ya? Ya itu, menurut gue emang harus lebih kreatif lagi sih, nggak bisa yang kalau dulu kan ya kebayangan iklan-iklan zaman dulu tuh gimana gitu yang emang gitu aja gitu. Sementara sekarang udah harus lebih kreatif lagi bikin, entah sekarang udah jadi web series misalnya, biasanya kan udah iklan-iklan yang bersambung lah sampai ya itu tadi gue bilang sampai di TikTok pun kadang-kadang audiensnya bisa segitu lebih gilanya dibanding lo ngiklan di tempat lain gitu. Jadi media sosial tuh juga ngaruh banget, harus lebih mikir lagi bisa bikin apa aja selain cuma sekedar ya udah ngiklanin produk gitu ya. Gimana ini ya gitu. Kayaknya udah nggak kayak gitu sekarang tuh zaman. Sepanjang-panjangnya penjelasan Libby, yang penting cuan sebetulnya. Mungkin lu bisa kasih tahu kali ya sebagai seorang produser, apa sih keterampilan atau skill-skill yang harus dimiliki seorang ketika jadi produser? Sebenarnya kalau menurut gue emang sebaiknya tahu, emang udah pernah ke lapangan juga ya, jadi emang tahu keadaan lapangan tuh gimana. Lebih bagus lagi kalau emang di segala, maksudnya dari departemen kreatif juga dia udah pernah gitu, atau departemen yang lebih teknis misalnya ya, ngerti editing, ngerti kamera, itu akan lebih bagus lagi gitu, karena jadi paham apa yang mau dibikin sih sebenarnya. Dan ngomong kayak ke klien segala macam itu juga skill juga tuh sebenarnya, jualan ya. Gitu, untuk pitching, untuk presentasi itu juga penting banget sih. Karena ya itu yang penting kan menangin pitching dulu. Tapi menurut gue itu sesuatu yang bisa dipelajarin, tapi ada juga yang emang udah natural aja sih. Ada orang yang emang speaknya jago gitu ya, bisa jadi produser gitu, maksudnya tinggal dipelajarin aja. Berarti kalau sedikit di ini, berarti kalau misalnya skill yang harus bawaan ya emang udah ada ya, tapi yang harus dipelajari lagi mungkin tadi cara sales, cara presentasi, sama cara pengemasan ini ya, kreatif mungkin itu ya, Lib ya. Betul, walaupun itu pasti nanti semuanya kan emang ada tim yang ngebantu sih, cuman menurut gua alangkah baiknya kalau emang produser tuh nguasain juga semuanya ya. Biar nggak dibohongin sama kru ya, Lip ya. Asli. Oke, Lip, apa yang terjadi sih di industri yang lu jalanin sekarang terkait pandemi itu, sejauh mana itu berpengaruh sama pekerjaan lu? Sebenarnya sih dari awal langsung ya, pas tahun lalu tuh langsung emang stop semua kan produksi, mulai dari iklan sampai film sampai konser musik, live segala macam aja belum mati semua kan di awal gitu. Jadi emang ngaruh banget itu, beneran beberapa bulan pertama tuh kayak hampir semuanya tuh beneran blast nganggur gitu, yang apalagi yang kerja harian gitu.
nggak usah yang kerja harian, PH gitu pun, PH yang gede ya, yang suka produksi sinetron lah, atau semacamnya itu juga kan pada stop kan, atau paling nggak ada layoff, pengurangan, dirumahkan secara halus gitu, nggak tahu nunggu sampai kapan. Itu pasti itu kacau banget sih, emang berhenti banget, bioskop tutup gitu kan. Itu ngaruh banget di produksi. Terus tambah lagi setelah itu pas kita udah mulai longgar ya waktu itu ya, PSBB ya, produksi juga harganya udah ngasal banget jadinya. Kita budget pandemi nih cuma segini gitu, dan mau nggak mau pada mau aja ngerjainnya gitu, karena emang gimana lagi gitu. Jadi itu harus sampai sekarang sih. Jadi kayak mereka udah biasa dengan harga segini bisa. Ya udah jadi terus gitu harganya. Okay. Gimana cara lo survive Lip, dari kemarin itu sampai hari ini? Kalau itu sih kemarin gue sempat mulai ada lagi kan, pas lagi pandemi gini yang paling banyak tuh streaming ya sebenarnya jadinya. Ya udah kita main kreatif di situ aja sih, gimana bikin kreatif yang menarik buat ditonton gitu, yang klien juga bisa ngejual produknya, misalnya dengan banyak interaksi, bikin banyak interaksi dengan audiens. Itu kan hal yang sebelumnya nggak terjadi gitu sebenarnya. Nah yang sekarang ya udah kita mikir kreatif kayak gitu aja, gimana caranya biar jadi beda aja, teman kita juga bisa tetap produksi gitu. Di masa pandemi seperti sekarang ini ya, di dunia advertising seperti yang lo jalani sekarang, ya mungkin posisi lo sebagai produser juga ya. Ini workers juga yang di rumah juga mungkin mau tahu juga, masih menarik nggak sih dunia advertising di di era digital yang sekarang kita jalani seperti sekarang ini, Lik? Masih sih menurut gua, itu dia malah tantangannya menurut gua emang banyak gitu, cuman banyak juga yang bisa dieksplor gitu, karena udah makin banyak kemudahan juga sih untuk bikin maksudnya kayak ya sesederhana filter gitu tuh udah gampang banget sekarang gitu, dan orang-orang kan sekarang udah engage-nya tuh sama handphone, sama laptop gitu. Ya udah emang jualan lo malah personal banget gitu sekarang. Menurut gue sih masih bidang yang oke ya gitu. Oke workers sama yang nonton nih, kalau misalnya kalian lagi pengen bikin iklan nih ntar gue kasih deh alamat Instagramnya Lidi kalau bikin iklan. Gue tadi baca-baca lihat-lihat di Instagram nih, ada lu punya project kuliner. Nah mungkin lu bisa cerita juga tuh soal itu tuh. Oh iya, itu salah satu survival mode ya sebenarnya waktu itu. Kayak 6 bulan pertama pandemi tuh kerasa banget emang, gila nggak ada pemasukan, udah hidup dari sisa-sisa tabungan doang gitu. Terus waktu pandemi awal-awal kan tuh orang-orang banyak yang di rumah tuh olahraga, masak gitu, masak, terusnya nanam tanaman, nyara ikan gitu. Nah itu gue tuh dulu masak melulu jadinya di rumah. Terus sempat akhirnya jualan yang PO gitu lah ke teman-teman di Instagram apa. Terus sebenarnya teman gue ada yang dia punya catering yang cukup gede lah di Jakarta gitu, yang juga lagi hancur kan catering kan, nggak ada kawinan, nggak ada acara apa gitu. Nah, dia ngajakin buat yaudah yuk jualan aja retail gitu, online aja, tapi karena masih pandemi gini akhirnya yaudah gue buka kedai makan. Sebenarnya sih bisa dine in sedikit, cuman emang lebih ke online sih. Iya, dibatasin lah ya sekarang ya. Oke sih menurut gue ya untuk sekarang jualan. Maksud gue pas PPKM pun kayaknya orang-orang ya udah semua belinya makanan online aja, GoFood lah segala macam. Itu lumayan membantu banget sih pas lagi pandemi ya. Maksudnya kalau gue lagi nggak ada kerjaan, ya udah gue selain bisa nyibukin diri masak segala macam, ya ada pemasukan juga gitu. Nice. Dan mungkin ya workers di rumah juga perlu inovasi juga ya. Mungkin inovasi juga sekarang dibutuhkan juga ya, Lip ya. Itu workers maksudnya kalau orang memang di survival mode tadi yang Libby bilang, biasanya cenderung lebih kreatif. Apa aja bisa jadi sesuatu yang bisa dijual, jika kalian punya skill tertentu yang memang kalian bisa jual, ya silakan aja, asal memang digarapnya lebih serius gitu ya. Gimana Lip, lu pertama kali penggarapannya? Iya benar, emang beda sih Cid, waktu gue jualan di rumah yang PO sendiri gitu ya. Maksudnya kan itu kan jadi kayak ya udahlah sampingan aja, gimana sih kayak ibu-ibu rumah tangga di rumah bikin apa, nanti kalau lagi nih bikin PO gitu kan. Cuman kan emang nggak apa ya, nggak dipikirin baik-baik sih, cuman emang nggak diseriusin banget gitu.
udah buka yang emang gue harus invest, ada kitchen, ada pekerjanya gitu. Itu emang jadi serius akhirnya kan. Sebenarnya sih kayak modalnya juga nggak terlalu gede gitu, cuman emang mesti punya modal buat paling nggak buat karyawan lah, buat lo punya lunchbox yang menarik dan segala macam. Terus ngiklan juga sekarang gampang banget di medsos, di GoFood juga orang search dikit aja udah langsung ketemu gitu, nyari makanan. Ya udah sebenarnya sih begitu aja. Ibaratnya orang udah di orang belum bisa berenang dicemplungin ke kolam renang ya, mau nggak mau dia harus berenang ya, Lip. Benar. Gue nggak ngerti, gue belum pernah sama sekali usaha kuliner atau dagang gitu kan. Cuman ternyata pas udah nyoba, oh ya lumayan ya ternyata ya, maksudnya doable banget gitu, apalagi zaman kayak. Lu kalau tanya Libi dapatnya berapa tiap bulan, lu pasti pengen jualan. Ya, Lip, ya? Ada. Ya. Jadi minimal highlightnya yang gue tangkap itu berarti kan nggak semuanya UMKM itu mati ya di masa pandemi. Justru UMKM makin berkembang pesat ya. Gimana Lip di masa seperti ini kayak PPKM kemarin gitu ya? Apakah mandek atau malah tambah bagus? Untuk ini UMKM. Gini, gue ngeliatnya emang nggak bisa disamaratain ya. Jadi gue juga sedih sih ngeliat beberapa teman gue yang justru punya kayak kedai kopi yang emang kayak buat tempat nongkrong gitu, atau restoran yang dine in, itu belah sepi banget udah gitu, antara tutup atau ya kalau online juga orang nggak selalu setiap saat online beli kopi gitu kan, atau emang mereka nyari nongkrongnya gitu. Itu emang lagi buruk sih, banyak yang temen gue yang cerita juga dan gue lihat sendiri gitu. Tapi untuk beberapa gitu ya alhamdulillah gue ngambil jalannya kan lebih ke makanan yang emang lauk segala macam gitu ya. Jadi itu malah jalan, gue malah kebetulan lumayan ramai pas PPKM gitu. Jadi kayaknya orang, gue nggak tahu lagi udah males masak. Lumayan banyak pas PPKM gitu. Oke, Lip. Kasian sih. Kayak penutupan jalur gitu-gitu kan juga gue kalau ngobrol sama ojol gitu ya, mereka jadi kayak emang butuh waktu untuk muter-muter kemana-mana gitu dan Oke. Kan aja sih. Lip, balik lagi ke soal pekerjaan lo ya sebagai produser, tadi ngomongin kreatif segala macam ya. Artinya ketika lo harus kerja di rumah gitu ya, mungkin lo termasuk orang yang biasa kerja di rumah ya, cuman kan di masa-masa umum kan lo bisa keluar untuk nyari inspirasi atau apa gitu. Nah di PPKM gini gimana lo cara kerja di rumah yang efektif tuh seperti apa menurut lo, Rip? Buat gue malah jadi ngerasain sih sebenarnya selama ini yang keseringan meeting keluar tuh sebenarnya nggak gitu perlu amat juga gitu. Maksudnya ternyata semudah itu juga bisa dikerjain di rumah gitu. Emang paling kalau diproduksi susahnya kalau kita emang mesti ya pasti hari syuting lah ya kita keluar terus sama kayak nyari lokasi gitu-gitu. Untuk di bidang pekerjaan ini nggak terlalu masalah sebenarnya. Yang masalah tuh cuma pas syuting doang, kita perlu keluar kan untuk lokasi gitu dan rame. Maksudnya kalau syuting kan krunya banyak, nah itu kan yang susah nih di masa-masa kayak gini gitu. Jadi emang mesti mikir buat kalau krunya dikit. Prokes lo ketika lo syuting atau ketika lo harus keluar atau apa gitu, biasanya gimana? Gue sih biasa, yang pasti kru pasti akan lebih dikit gitu. Kita juga coba kalau misalnya syutingnya lagi indoor, ya ngusahain emang yang di dalam emang yang berkepentingan aja gitu. Jadi nggak ada tuh yang natring ngeliatin doang gitu ya. Paling apalagi ya, standar sih ya harus swab antigen segala macam semuanya gitu sebelum kita mulai syuting itu berapa hari sebelumnya atau di hari H. Oke Lip, gue juga mau nanya nih, lu kan kalau tadi kan lu sebagai produser memang berangkat dari latar belakang pendidikan lu sebagai broadcasting di bidang broadcasting ya. Nah, apakah di kru atau tim lu juga itu orang-orang broadcast juga semuanya atau gimana? Enggak semuanya. Ada nih ada unit manajer gue yang emang dulunya malah dari driver produksi gitu. Cuman dia along the way belajar terus udah jadi nguasain semuanya gitu. Oh my god. Ngerti lah alat-alat, lampu, bahkan lebih ngerti dia daripada gue kayak lampuan tuh apa aja, harganya berapa, yang ini buat apa, yang ini buat apa gitu. Jadi menurut gue sih nggak harus latar belakang itu juga ya. Kayaknya learning by doing tuh juga bisa deh, nggak harus emang lo sekolah dan lain-lain ya. Oke. Ya.
Dan kalau berbicara mengenai advertising nih, advertising kan berarti kan lu kan di produksi itu yang mungkin alat-alatnya alat-alat yang sudah profesional. Nah, kalau menurut lu nih, untuk sebuah produksi video atau misalnya iklan-iklan yang ringkas ya, yang singkat gitu ya, itu alatnya dengan menggunakan handphone pun bisa nggak sih? Atau mungkin ada rekomendasi dari lu untuk membuat sebuah iklan pendek itu pakai handphone atau apa yang mungkin yang alatnya nggak terlalu profesional gitu? Mungkin kalau yang standar semua orang udah gunain sekarang pasti ya mirrorless itu udah bagus banget sih. Nah itu nyewa, biasanya nyewa juga nggak terlalu mahal. Kalau beli emang mahal sih rasanya. Cuman biasanya gue ngeliat kayak anak muda aja ya, kesannya udah tua. Emang udah tua sih. Yang itu udah pakai itu udah jago-jago banget gitu. Menurut gue gambarnya juga udah bagus-bagus banget, itu sih udah bisa banget. Nah kalau pakai handphone sekarang menurut gue udah canggih-canggih banget ya. Bahkan waktu tahun berapa ya, udah lama tuh ada yang bikin film pendek pakai handphone, itu bagus banget. Michel Gondry yang bikin Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dia bikin film pakai iPhone 8 kalau nggak salah, 7 apa 8 itu udah bagus. Jadi menurut gue sih udah bisa banget ya. Posisi lu tuh kalau misalnya di kantor biasa manajer lah ya, kalau kita bisa bilang lah ya, manajer lah ya. Nah, apa sih bedanya manajer kantor sama manajer tim produksi? Karena kan tim produksi kan ajaib-ajaib ya orang-orangnya. Lu gimana tuh? Sama aja, cuman lebih menyenangkan kayaknya Cik. lebih bisa santai-santai gitu ya. Gue nggak tahu sih, gue belum pernah jadi manajer kantoran ya. Cuman pada dasarnya emang job desk-nya mungkin sama kali ya. Emang ngatur flow kan, ngatur flow jalannya semuanya sampai beres. Kalau ngurus kru sih menyenangkan banget kan. Kalau syuting kan kayak apa ya? Nggak ada. Mungkin itu mungkin salah di gua kali ya. Ampun ya udah saat itu aja, tapi habis itu ya udah kayak biasa lagi gitu, temenan aja. Oke. Nah, mungkin terakhir nih, gua mau tanya ke lu lagi nih, Lip. Untuk workers yang di rumah yang mungkin sekarang masih menjalani pendidikan sama seperti lo, broadcasting. Dunia broadcasting di masa PPKM yang seperti ini ya, mungkin sekarang udah di ada level-levelnya ya. Ini masih menjanjikan nggak sih? Tiada henti ya. Itu masih menjanjikan nggak sih pekerjaan kayak lu yang lu jalani sekarang, Lip? Bingung nih jawab. Apakah Anda akan merekomendasikan pekerjaan Anda ke orang lain itu? Kalau menurut gue kembali lagi ke passion sebenarnya sih. Kalau misalnya emang lo suka banget ya sama bidang ini, maksudnya gue dari dulu emang suka banget bidang film, terus film sih dulu gue emang gitu. Kalau emang niatnya nyemplung di bidang itu, menurut gue sih asal dijalaninnya beneran ya, niat sih bisa aja gitu, dicari-cari ya. Karena ya kalau yang emang maju ya maju banget juga gitu. Iklan cuman sekarang emang lagi ya tantangan pandemi ini ya. Kan kalau misalnya di saat sebelum pandemi gitu, itu kan oke banget gitu. Prospeknya lah ya, untuk itu kan nggak ada matinya gitu. Oke, Lip, mungkin itu dulu kali ya obrolan kita hari ini, Lip. Mungkin kalau dari gue, mungkin semoga setelah jadi produser, jadi pemilik restoran, semoga sebentar lagi jadi instruktur Zumba. Walau podcast teman kita yang satu lagi. Oh iya, salah ya? Maaf. Oke, Lip, thank you ya obrolannya hari ini. Oke, thank you. Semoga obrolan hari ini bisa ada manfaatnya juga untuk workers ya. Oke, thank you, Lip. Udah ngobrol sama Libi tadi, produser. Di dunia advertisingnya ini ya, di dunia lain ya mungkin terdampak juga. Di dunia lain yang mana? Dunia lain yang uka-uka ya, bukan. Jadi di bidang lain maksudnya ya. Dan jadi memang kalau ngomongin terdampak pandemi di masa sekarang, ya udah pasti sih ya. Memang sepertinya semua posisi pekerjaan memang pasti terdampak. Tapi kita bareng-bareng dalam hal ini. Jadi buat teman-teman yang juga berjuang nih di masa pandemi, mungkin harus dikasih tahu kalau ya kita semua terkena pandemi kok. Jangan ngerasa kalian paling sial, paling gak enak segala macam. Kita usaha supaya semuanya jadi lebih membaik ya, gitu ya Mas ya. Ya, yang penting tetap kreatif,
dan inovatif. Betul, kayak Mbak Libi tadi tuh. Dan berani untuk banting setir. Jadi misalnya nih workers ada yang kerjanya sebelumnya mungkin di pabrik ya. Nah, karena pabrik misalnya tempat kerja workers itu terdampak dan harus merumahkan banyak karyawannya. Jadi workers bisa melamar nih untuk posisi loker-loker yang ada di IG dari Workerspedia nih. Untuk IG-nya ada di sini juga. Kalian bisa dilihat di IG Workerspedia tuh kita hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari kita kasih lowongan-lowongan kerja yang ada di PT Sopro Internasional gitu. Jadi bukan berarti di musim pandemi seperti ini atau di masa pandemi seperti ini lowongan kerja itu nggak ada. Ternyata masih ada, tetapi balik lagi keinginan untuk bekerjanya seperti apa ya. Jadi kalaupun kalian saat ini terdampak, kalian harus berani untuk banting setir. Dan untuk melihat cara kerjanya juga kalian bisa lihat untuk konten-konten job review juga ya. Betul, karena di Workerspedia itu semuanya diajarin loh, Cak. Kalau yang gue tahu ya, kerjanya dicariin, setelah dicariin diajarin, setelah diajarin di maintain, diurusin loh. Luar biasa. Jadi teman-teman tetap lihat konten-konten di Workerspedia supaya kalian bisa tahu nih ada lowongan-lowongan apa nih yang baru di Workerspedia, di IG dan di YouTube. Betul. Dan untuk perusahaan juga nih jangan lupa untuk perusahaan yang saat ini sedang membutuhkan untuk perusahaan manajemen service yang bisa untuk mengelola karyawan-karyawan yang membutuhkan vendor atau perusahaan manajemen service bisa langsung menghubungi ke Sopro Internasional juga. Betul. Lewat Mas. Ya. Lewat Mas ya? Iya. Bisa nanti lihat untuk nomornya di link deskripsi. Workers, thank you ya Workers ya semua untuk atensinya di konten kita kali ini. Mudah-mudahan kita Workerspedia tetap bisa bikin konten yang lebih baik lagi nih dari hari ke hari. Dan kita tayangnya bulan apa ya yang ini ya? Ini nanti di bulan Agustus. Oh iya, kita cek IG-nya Workerspedia karena katanya ada yang mau ngasih giveaway gitu. Ulang tahunnya Workerspedia juga. Yang pertama Workers ya. Oke, thank you ya Workers ya. Oke, thank you Workers. Sampai ketemu di konten Workerspedia berikutnya. Dan saya Mas. Dan saya Bro. Kita Mas Bro, Workerspedia. Sampai jumpa di konten Workerspedia. Workerspedia channelnya pencari kerja.